Assalamualaikum semuanya. Kue lebaran kali ini aku tuh terinspirasi dari isian coklat Dubai ya teman-teman ya. Kalau coklat Dubai itu cuman bisa bertahan 2 minggu, kalau ini tuh bisa bertahan 2 bulan. Jadi kalau kalian suka nih coklat yang ada crispy atau ada krenyes-krenyes di dalamnya, wajib banget sih recook ini. Langsung aja di langkah pertama kita siapin kunafa atau kunafinya dulu ya teman-teman ya. Aku tuh nggak tahu namanya apa, jadi kalau kalian tahu namanya ini apa, kalian bisa langsung aja komen-komen. Di sini aku udah siapin tepung terigu. Aku bakalan timbang untuk tepung terigunya kurang lebih 100 gram ya. Kalau teman-teman gak mau ribet untuk kunafa atau kunafinya ini, bisa beli online yang udah jadi. Tapi menurut aku kalau beli online itu lumayan banget harganya. Lanjut untuk campuran tepungnya, aku bakalan tambahin maizena kurang lebih 75 gram. Ini langsung aja dicampurin kayak gini ya. Kalau udah, ini kita langsung aja tambahin perasa. Di sini untuk perasanya aku ada seujung sendok makan garam, bisa pakai kurang lebih 1 sendok teh ya. Terus di sini aku ada 1 sendok makan gula. Kita aduk bahan keringnya sampai merata. Kalau bahan keringnya udah merata, kita langsung aja tambahin air. Kalau kalian suka ngikutin video aku, kalian pasti paham ya, aku lebih suka nimbang air daripada nakar air teman-teman. Jadi untuk airnya di sini aku timbang 220 gram. Kalau kalian mau ditakar, ini kurang lebih 220 ml ya. Kalau teman-teman terinspirasi seperti yang aku punya ini, jadi semuanya ditimbang, terus nggak punya timbangan, aku saranin sih kalian beli timbangan seperti yang punya. Link produk ada di deskripsi atau di keranjang kuning. Harganya cuma 16 ribuan aja kalau kalian lagi beruntung ya. Timbangan ini tuh worth it banget karena belinya sekali tapi bisa dipakai bertahun-tahun teman-teman. Lanjut, ini untuk adonannya kita aduk ya. Kalau emang dia tuh bergerindil seperti ini, nggak perlu panik teman-teman, tinggal disaring aja. Kita langsung aja siapin saringan yang kecil-kecil ya teman-teman ya, biar nanti adonannya tuh bener-bener mulus. Sebelumnya di sini aku udah siapin gelas takar dan langsung aja kita saring dengan cara seperti ini ya. Aku rekomendasiin banget untuk saringannya yang lubangnya kecil-kecil, biar hasil adonannya tuh juga mulus teman-teman. Nanti pas dicetak hasilnya juga nggak macet-macet gitu loh. Kalau teman-teman nggak tahu beli sarangan yang kecil-kecil seperti yang aku punya ini dimana, untuk rekomendasi produknya aku bakalan kasih di deskripsi ya. Langsung aja dicek sekarang juga kalau kalian butuh rekomendasinya. Ini tinggal disaring semuanya aja sampai semuanya tuh bener-bener halus. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, kalau nggak disaring tadi tuh masih banyak gula yang belum larut atau garam yang belum larut. Ini tuh bisa ngerusak adonan ya. Kalau nggak disaring nanti pas dicetak dia tuh bakalan ini teman-teman macet-macet gitu. Jadi aku rekomendasiin banget sebelum dimasukin ke dalam plastik segitiga disaring dulu seperti ini. Ini udah selesai, langsung aja kita siapin plastik segitiganya ya. Ini dia plastik segitiganya. Kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, ini boleh banget pakai plastik biasa aja, tapi dipastiin plastiknya itu tebel ya, nggak gampang pecah. Dan ini karena hasilnya banyak banget, aku bakalan cetaknya 2 kali atau ya nanti kalau habis di refill gitu loh. Dan cara masaknya simple teman-teman. Kita langsung aja siapin teflon anti lengket dan kita panasin dulu teflonnya. Kalau teflonnya udah bener-bener panas, kita kecilin api sampai bener-bener kecil. Setelah itu kita langsung aja cetak-cetak seperti ini. Ini ada 2 cara ya teman-teman ya. Pertama aku pakai cara zigzag. Ini nggak perlu nunggu lama. Setelah selesai dicetak 5 detik gitu ya teman-teman ya, kita langsung aja ambil kunafa atau kunafi yang udah jadi ini. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini ya hasilnya ya. Kalau terlalu lama dia nanti agak kering teman-teman.
Ini kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Caranya masih tetap sama. Kalau emang teflonnya udah mulai lengket-lengket seperti yang aku punya, kalian tinggal olesin dia pakai minyak dengan cara dimasukin tisunya itu ke dalam minyak, terus dioles-olesin ke teflonnya gitu loh teman-teman, biar si teflonnya itu nggak terlalu banyak minyak. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Dan ini kunafa atau kunafinya aku udah jadi teman-teman, bentukannya seperti ini. Kalau kalian beli harganya tuh lumayan banget, tapi kalau kalian penasaran harganya berapa, teman-teman bisa langsung aja cek di link yang aku kasih atau keranjang kuning yang udah aku sematin. Lumayan banget, itu bisa ratusan ribu kalau kalian beli teman-teman. Ini setelah kunafanya jadi, kita langsung aja potong-potong ya. Boleh digunting, boleh dipotong, tapi kemarin aku udah pernah digunting, ternyata lebih bagus kalau dipotong-potong seperti ini, jadi dia lebih merata gitu teman-teman, jadi nggak ada yang panjang ataupun nggak ada yang pendek. Ini dipotong-potong aja seperti di video ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, menurut aku walaupun aku tuh buatnya ngasal, hasilnya tetap premium gitu loh menurut aku. Menurut aku ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian kayak gimana nih. Ini udah selesai dipotong semuanya. Sebelum dimasak jangan lupa ini teman-teman kayak diambiar-ambiarin dulu biar dia tuh nggak terlalu lengket satu sama lain gitu loh. Kalau udah, kita langsung aja sangrai dia. Aku saranin sih nyangrainya tanpa pakai minyak atau margarin lagi ya, bener-bener disangrai kayak gini aja, diaduk terus sampai dia tuh kering. Kalau teman-teman gak mau disangrai, sebenarnya di oven juga boleh, cuma menurut aku lebih gampang atau lebih cepet disangrai, tapi ya kekurangannya kita harus standby di atas kompor kayak gini teman-teman, sambil terus diaduk biar matengnya merata. Ini udah mulai mateng, tapi dia itu masih ada yang ini teman-teman, kayak masih ada yang layu-layu gitu, belum keseluruhannya tuh krenyes. Jadi ini kita masak sampai warnanya kecoklatan, pokoknya mastiin lagi sampai dia tuh bener-bener krenyes semuanya, sampai bener-bener gak ada kadar airnya, biar nanti kue lebaran kita itu bisa tahan lama atau anti apek ya. Tuh kayak gini aja nih hasilnya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin coklat batang. Di sini untuk coklat batangnya aku pakai 100 gram. Ini aku pakai rasa banana ya. Kalau teman-teman mau rasa pistachio juga boleh, matcha juga nggak apa-apa, strawberry juga terserah kalian, atau original coklat juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku pengen pakai coklat rasa-rasa ya. Di sini 100 gram coklat batang kita serut dulu, terus kita masukin ke dalam panci leleh coklat. Dan biar ada rasa kacangnya kayak isian coklat Dubai, aku bakalan tambahin selai kacang yang aku buat sendiri ya teman-teman ya. Ini tuh selai kacang homemade, tapi kalau teman-teman mau beli selai kacang juga boleh, disesuaikan aja. Ini aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Kalau kalian nggak mau pakai, di skip juga nggak apa-apa. Lanjut untuk pancinya, kita langsung aja isin air dengan cara seperti ini ya. Ini tuh airnya harus bener-bener mendidih seperti ini teman-teman, biar coklatnya bisa leleh. Kalau teman-teman gak punya pengeleleh coklat, bisa coklatnya di tim dulu atau dilelehin di atas kompor. Cuman aku bener-bener rekomendasi banget kalian punya pengeleleh coklat seperti yang aku punya, karena ini tuh worth it banget buat dibeli teman-teman. Setiap aku ngelelehin coklat, aku tuh udah nggak perlu panas-panasan lagi setelah aku punya ini. Lem produk ada di keranjang kuning ya. Ini kunafi yang udah aku masak tadi, langsung aja kita bagi 3 ya teman-teman ya. Kira-kira aja kenapa aku bagi 3, karena ini di sini aku tuh buat 3 rasa coklat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen satu rasa aja nih, untuk coklat yang kita pakai tuh kurang lebih 300 gram ya. Karena di sini aku bagi 3, jadi per resep atau per rasa aku tuh pakai 100 gram aja. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Kalau udah merata, kita langsung aja siapin cup. Untuk cupnya aku pakai cup mini seperti ini. Ini tuh ukuran 5,5 ml. Aku kemarin beli isi 25, harganya cuma 300 rupiah teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik, aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Tapi kalau emang ada sedikit harganya agak mahal, maklumin ya teman-teman ya. Karena kalau beli di online tuh sekarang menurut aku ada pajaknya gitu loh. Jadi harganya tuh lebih mahal dari toko offline.
Ini biar cantik aja aku bakalan kasih bola-bola coklat. Ini tuh kayak biskuit terus dilapisin coklat gitu teman-teman, biar dia tuh bentukannya kayak cupcake gitu loh. Sebenarnya ini opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Kalau teman-teman mau bisa cek rekomendasinya juga di deskripsi. Ini lanjut aku bakalan buat rasa yang lain. Di sini aku pakai rasa anggur juga. Bukan anggur teman-teman, ini kalau nggak salah sih blueberry atau blackberry gitulah. Sama ya, di sini aku bakalan tetap kasih selai kacang karena menurut aku coklat dipaduin sama kacang itu tuh rasanya bener-bener enak banget. Makanya coklat Dubai kemarin itu kan viral banget dan enak gitu ya, karena emang coklat kalau dipaduin sama kacang menurut aku kayak nggak ada obat gitu loh enaknya. Jadi kalian wajib banget sih nyobain kue lebaran satu ini. Ini walaupun nggak bisa dijadiin kue lebaran, ini juga bisa dijadiin sajian pas ini ya teman-teman ya, kayak acara arisan gitu. Karena menurut aku ini tuh kuenya bener-bener enak, terus makan satu aja tuh kayak puas saking enaknya. Ini satu resep sebenarnya jadinya banyak banget, cuman aku tunjukin sebagian aja ya. Ini dia hasilnya setelah aku buat. Kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja dinginkan dia sampai bener-bener beku. Kalau menurut teman-teman coklat Dubai-nya lama bekunya, kalian bisa langsung aja masukin ke dalam kulkas sampai dia bener-bener beku. Jadi kalau coklat warna-warni kayak gini tuh emang agak lama ya teman-teman ya untuk bekunya ya. Jadi kalau kalian pengen cepet-cepet tinggal dimasukin ke dalam kulkas kurang lebih 15 menit dia bakalan keras sendiri. Tapi kalau teman-teman udah buru-buru seperti yang aku punya kayak gini langsung disajiin tuh juga enak banget. Ini tuh lumer banget teman-teman. Ini tuh belum beku coklatnya tapi udah aku coba dan bener-bener mantul banget. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.